Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yaltu sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah bilamin guys, sama waras masih Allah kasam doakan yang lagi sehat Allah sehatkan teman guys yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kayak Tisam hari ini akan membahas tentang ini aja ya, tentang gimana sih kalau misalkan kita sakit saat tunggu visa di Hong Kong. Pembayaran sampai 51.000 Hong Kong dolar, 51.000 Hong Kong dolar ya. Terus siapa kayak Tisam yang membayar sedangkan visa saya belum turun. Terus gimana saya ada di rumah sakit, saya takut ya kan. Ya memang sih ya cuy ya, kalau misalkan kita sudah masuk rumah sakit ya masa iya kita mau keluar gitu kan, ya harus sembuh dulu gitu. Oke, buat kalian yang panik ya, jadi ada ceritanya kemarin itu ada juga pekerja migran yang lagi tunggu visa. Dia dikarenakan nganter temennya ke rumah sakit cuy, dia yang nganter, dia yang masuk rumah sakit gitu kan. Ada yang kayak gitu tuh ya cuy, dia tuh darah rendah nggak tahu kenapa gitu kan, saat nganter temennya ke rumah sakit malah dia yang dirawat di rumah sakit. Kan lucu ya, ya namanya juga ini ujian hidup, tapi ya harus dijalani ujiannya. Pekerja migran masuk rumah sakit ya udah dijalani aja gitu cuy, sampai pada akhirnya dia rawat inap 2 hari, terus dia disuruh keluar dan dia paniknya belum ada visa, belum ada majikan, siapa yang bayar kayak Tisam? Udah ngelihat total tagihannya udah tantrum dulu 51.000 gitu kan. Kayak Tisam tolongin saya, kayak Tisam tolongin saya, ya kan? Ampun. Itu yang pertama ya, nanti kita akan bahas bagaimana kalau kita lagi tunggu visa terus disuruh bayar rumah sakit yang begitu banyak, dari mana gitu kan. Yang kedua, buat teman-teman Kaisam juga banyak yang baru dari PT ya, tiba-tiba di sini juga sakit ya kan. Baru 1 bulan kerja di rumah majikan terus dia sakit ya, yang tadi aja baru dari Indramayu juga ya, dia 1 bulan sakit masuk rumah sakit. Aduh, sampai kayak Tisam tuh ya Allah kok bisa gitu kan. Ya namanya juga sakit, siapa sih yang mau ya cuy ya. Nah gimana kayak Tisam kalau kita baru dari PT terus tiba-tiba di sini masuk rumah sakit diputus kontrak lagi sama majikannya. Ayo kita bahas 2 kasus itu, tentang biaya rumah sakit dan bagaimana kalau teman-teman kita dari PT itu kesini langsung sakit ya. Setahu kayak Tisam ya, kayak Tisam juga konsultasi sama pihak KJRI bagaimana nih kondisinya jika seperti ini. Ya Tisam arahkan teman-teman, kalau misalkan bisa tunggu visa, lebih baik tunggu visa di rumah ya kan. Ketemu dulu sama keluarga, ya mungkin mengantisipasi seperti ini gitu ya cuy ya, supaya jangan membebankan biaya rumah sakit di sini karena akan mengurusnya repot. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur masuk rumah sakit, ya mau nggak mau kayak Tisam ya harus disembuhin dulu gitu kan. Nanti masalah biaya rumah sakit, yang kan biaya rumah sakit itu kan kalau misalkan nggak ada visa ya, itu kan kita tuh di 2 hari aja bisa sampai 50.000 Hong Kong dolar cuy. Dari mana kita bayar 100 juta ya nggak sih? Biaya rumah sakit di Hong Kong itu sangat-sangat luar biasa mahal. Nah sarannya gimana kayak Tisam kalau misalkan kita lagi tunggu visa terus harus bayar biaya rumah sakit begitu banyak ya kan, nggak usah panik. Kalau dokter nyuruh kita untuk pulang, oh Cece kalau hari ini kamu boleh pulang, pastinya kan kita disuruh bayar rumah sakit ya. Ya udah nggak apa-apa, kita datang ke bagian administrasinya ya kan, tinggal ngomong saya belum ada uang tapi saya lagi tunggu visa majikan baru, boleh nggak biaya tagihannya dikirim ke alamat agensi aja dulu ya kan, untuk supaya kamu bisa keluar dulu cuy. Nah nanti saat kamu itu biaya tagihannya dikirim ke agensi, otomatis kamu kan boleh keluar dan kamu ngisi formulir ya di situ ya, nama, alamat agensinya apa, terus agensi baru kamu ya yang lagi tunggu visa itu. Nah setelah biaya rumah sakit itu datang ke rumah agensi ya, maksudnya ke alamat agensi, baru kita mengurus ke bagian social welfare. Atau kamu saat di rumah sakit datangi kayak di Prince of Wales ya, itu kan ada social welfare-nya, kalian bisa langsung meminta bantuan di situ. Ngomong apa adanya, kalau saya lagi tunggu lopan, saya belum ada uang dan saya sakit, saya belum ada uang untuk bayar, nanti dibantu sama bagian social welfare. Social welfare itu apa kayak Sam? Dinas kesejahteraan sosial lah cuy. Jadi salah satu motonya social welfare ini adalah membantu masyarakat untuk salah satunya yang kena sakit gitu, untuk menghadapi penyakitnya gitu cuy. Jadi mereka akan mengcover tuh untuk bantuan biaya rumah sakitnya. Jadi kalian gak usah panik dan gak usah khawatir ya yang udah terlanjur sakit ya.
Jangankan itu, anak overstay juga bisa kalau misalkan memang biaya tagihannya banyak, ya dia harus mengurus ke social welfare untuk mendapatkan bantuan pembiayaan rumah sakit ya cuy ya. Nah itu kalian harus paham. Yang kedua, kalau misalkan teman kita dari PT sakit, terus tiba-tiba masuk rumah sakit, itu kan udah panik ya cuy ya. Aduh gimana, saya udah kehilangan kerja, udah deh. Nggak usah mikirin kerja dulu. Yang penting kalau kita sakit tuh apa sih tujuan kita, ya sembuh dulu gitu cuy ya kan. Setelah sembuh baru kita tuh pulang ya kan, diterminate sama majikan. Apakah boleh kayak itu sama majikan itu menginterminate? Boleh. Tapi pengobatan kita harus sampai sembuh gitu kan. Kalau misalkan udah sembuh, udah disuruh keluar sama dokternya, berarti kita pulang ke Indonesia. Nah, kita kan punya BPJS cuy, ya kan? Kita punya BPJS. Nah, itu bisa diklaim BPJS-nya untuk anak-anak baru ya, yang baru dari PT ya. Nggak usah khawatir. Lakukan pengobatan kontinu di Indonesia dengan klaim BPJS pekerja migran itu, ya ketenaga kerjaan itu. Kalian bisa ngeklaim untuk mendapatkan pengobatan di Indonesia. Dan kamu pun bisa mendapatkan kompensasi atas terminitnya kamu. Tetap aja, walaupun kamu kerja 1 bulan, saat kamu diterminit majikan, otomatis kamu mendapatkan uang 1 bulan gaji, tiket pesawat, akomodasi, dan cuti tahunan. Pastinya ini karena ada potongan agensi dan potongan PT, pastinya dikuasai oleh mereka. Nggak jadi masalah. Nanti begitu kamu sudah sehat, kamu kan masih utang tuh biaya pemrosesan di PT ya. Kamu ngomong sama PT-nya, saya sudah fit lagi, saya sudah sehat lagi, tolong proseskan saya lagi. Nggak apa-apa, lebih baik mengundur sedikit gitu, asal kita sehat gitu. Ya, jadi buat teman-teman kita yang diuji sakit, Kaisa mohon tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. Pokoknya intinya jangan mikirin, saya nanti nggak dapat kerja lagi. Nggak jadi masalah. Orang kita diuji hari ini sakit, ya kita harus jalani gitu kan. Jadi untuk masalah biaya nggak usah dipikirkan terlalu berlebihan ya. Tadi aja ada yang Kaisa bantuin ngomong dong sama rumah sakit ini gimana, saya harus bayar 51.000. Akhirnya Kaisa ngomong tadi sama perawatnya, ini gimana, ini dia lagi nunggu majikan baru. Dia sudah dapat majikan, tinggal nunggu majikan baru. Boleh nggak surat tagihannya ini dikirim ke agensinya dulu, di hold dulu pembayarannya. Bisa. Tadi itu suruh ngisi surat gitu cuy. Nah nanti kalau misalkan agennya mau bantu ke social welfare bisa, tapi kalau enggak ya kita bisa ngurus sendiri ya. Gampang tuh di Jordan tuh ya. Pokoknya rumah sakit cari aja social welfare, itu yang membantu kita untuk mengcover biaya rumah sakit ya. Oke, mungkin itu informasi yang bisa Kaisa share ke kalian ya, yang lagi sakit-sakit. Semoga menjadikan support system buat kalian. Kalau sakit jangan takut. Kalau misalkan memang kamu nggak kuat, telepon ambulans dan masuk rumah sakit. Nggak usah mikirin biaya, karena Hong Kong tuh keren cuy sebenarnya. Ada dinas kesehatan sosial itu kan. Jadi buat mereka tuh membantu kita dalam menghadapi penyakit di luar sana. Oke? Nah, untuk BPJS ya, Kaisa apakah wajib BPJS? Pekerja migran itu ketenaga kerjaan itu wajib ya cuy ya BPJS ya. Jadi jangan samakan sama pohim dari majikan gitu, beda alur gitu. Kan ada BPJS tuh ada jaminan hari tua, itu yang bisa dicairkan ya. Itu biasanya sistemnya nabung kayak gitu setiap bulan kalau JHT-nya aja. Tapi kalau jaminan kesehatan, kecelakaan kerja sama jaminan kematian, itu tuh dibayarnya per 1 kontrak ya cuy ya. Tinggal tergantung masa visa kamu tinggal berapa, ya itu yang dibayar. Nggak mahal kok. Ya nggak ada salahnya gitu, bayar $200 1 kontrak kan nggak jadi masalah gitu kan, rugi-rugi amat. Toh kalau nggak kepake juga ya nggak jadi masalah sih, hitung-hitung sodako untuk yang lainnya juga ya kan. Yang sakit kan bukan cuma kita gitu, kita bisa bantu teman yang lain. Tapi kalau misalkan pahitnya ya, kalau kematian nih, contoh kalau misalkan kita nauzubillah min dzalik gitu meninggal dunia di sini, nah itu anak kita itu bisa tercover oleh BPJS gitu cuy, dapat bantuannya. Ya, terus juga kalau kita di sini kecelakaan kerja, kepleset gitu kan, terus harus patah tulang, di Indonesia tuh bisa diklaim BPJS-nya ya. Jadi buat kalian jangan merasa rugi lah ya. Ya walaupun pemerintah sedang melakukan perubahan gitu ya, kita support aja sih, apa yang bisa kita support sebagai warga negara ya kita dukung aja ya. Tapi BPJS ini pro kontra ya. Ya Kaisa kembalikan aja sih ke kalian ya. Gimana baiknya? Kaisa punya BPJS nggak? Ya punya dong. Masa Kaisa boro-boro nggak punya BPJS? Nah itu BPJS juga bisa mengkonekkan lagi EKTLN kalian. Jadi yang nggak aktif-aktif itu kalau misalkan kalian bayar BPJS, nanti EKTL-nya tuh dengan sendirinya aktif lagi. Jadi bisa buat kirim paket ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.